Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, anak-anak siswa kelas 9 di Madrasah Tsanawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi. Kita masuk materi fi'il madhi, al-fi'lu al-madhi. Pada pertemuan yang di kelas 8 kalian sudah belajar sedikit tentang fi'il madhi. Kali ini kita mengulang lagi agar materi yang dulu tidak pernah kalian pelajari bisa dikembangkan lagi. Maka dalam kesempatan ini mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il madhi adalah secara teori adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah lampau. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah lampau. Contoh, qara'a, jalasa, darasa. Qara'a ini artinya membaca, jalasa itu duduk, darasa itu mempelajari. Sedangkan fi'il mudhari' di kelas 7 dan kelas 8, fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Contoh, yaqra'u, yajlisu, yadrusu. Kalau kita bandingkan dengan fi'il madhi, fi'il mudhari' itu memiliki tanda, diantaranya diawali huruf mudhara'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Misalnya kalau contoh yadrusu bisa dirubah menjadi adrusu, bisa dirubah menjadi nadrusu, dan bisa diubah menjadi tadrusu. Ini mengingatkan kembali akan materi yang telah dipelajari di kelas sebelumnya. Di bawah ini disajikan beberapa pola atau wazan dan contoh fi'il madhi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bentuk-bentuknya, sehingga tidak menjadi hanya satu, tapi banyak bentuk yang disebut dengan wazan. Perhatikan contoh dari jenis wazan thulathi mujarrad yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya fa'ala, fa'ila, fa'ila yang betul. Terus fa'ala, fa'ila, ada fa'ula. Kalau fa'ala itu gandengannya dengan mudhari'nya adalah yaf'ulu. Ada fa'ala gandengannya yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Kenapa ini diikut mudhari'nya? Karena nanti kalau mengubah dari fi'il madhi ke mudhari' itu harus sama. Antara satu bentuknya harus sama, tidak boleh bunyinya berbeda. Karena sudah memiliki wazan yang sudah baku. Jadi ini ada 7, ada 6. Ada fa'ila yaf'ilu. Contoh dari masing-masing wazan ini, misalnya wazan fa'ala yaf'ulu adalah darasa yadrusu, artinya belajar. Jalasa yajlisu, artinya duduk. Contoh dari yang ketiga, qara'a yaqra'u. Contoh dari keempat, alima ya'lamu. Contoh yang kelima, hasuna yahsunu. Contoh yang keenam, hasiba yahsibu. Jadi fi'il madhi itu kalau diubah ke mudhari' maka harus mengikuti wazan yang ada ini, sehingga tidak sama antara jenis wazan yang satu dengan yang lain. Sekarang contoh wazan dari thulathi mazid, artinya dari bentuk thulathi yang ada tambahan-tambahan hurufnya. Misalnya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu ini kalau dilihat di sini ada penambahan alif, sehingga asalnya fa'ala ditambah alif jadi af'ala. Mudhari'nya akan mengikuti yuf'ilu.
Contoh kata kerja yang mengikuti wazan af'ala yuf'ilu ada akroma yukrimu, arhama yurhimu, ada lagi ajalasa yujlisu. Wazan berikutnya fa'ala yufa'ilu, contohnya adalah qaddama yuqaddim. Contoh yang berikutnya ke-9 tafa'ala yatafa'alu, ta'allama yata'allam. Ke-10 fa'ala yufa'ilu, contohnya dzakara yudzakiru. Tafa'ala yatafa'alu, contohnya ta'asyaraka yatasyaraku. Berikutnya ifta'ala yafta'ilu, ijtama'a yastami. Istaf'ala yastafilu, istaghfara yastaghfir. Jadi yang memiliki kesamaan itu dilihat dari pertama harokatnya. Jadi misalnya af'ala ada harokat fathah, sukun, fathah. Di sini juga sama. Fathah, sukun, fathah. Yuf'ilu ada doma, sukun, kasroh, doma. Ini juga ada doma, sukun, kasroh, doma. Itu untuk menentukan bunyi wazan, bunyi fi'il yang diambil atau ditentukan yang mengikuti wazan-wazan tertentu. Caranya lihatnya di situ. Sekalipun nanti ada beberapa yang khusus. Nah, ini contoh fi'il madhi yang mengikuti wazan sulasi mazid. Seperti ini contohnya, alima Ahmad baita sodiqihi, sami'ata lamid kalamal ustad, qara'a ra'isul jalsah baromijal hafli, akromal aulad aba'ahum, qaddamat laila al-atimata il hadirat. Perhatikan fi'il yang ada di depan ini semuanya mufrad atau tunggal. 1, 2, 3, 4 ini mudzakkar, mufrad mudzakkar, sedangkan yang kelima muannas, mufrad muannas. Jadi jumlah fi'liyah itu yang di depan ini tidak ada yang jamak atau tasniyah atau isim yang dua. Fi'il yang dua, pelakunya orang dua itu tidak ada di sini. Ini ciri jumlah fi'liyah yang di depan tidak boleh ada yang jamak, jadi menyesuaikan di depan ini. Nah, kalau yang di depan ini setelah fi'il itu mudzakkar, ya berarti mufrad mudzakkar, atau kalau didomirkan menjadi domir huwa. Kalau muannas iya. Jadi sekalipun ini jamak, aulad ini jamak, tapi di sini fi'liyah dia menjadi mufrad. Sebaliknya nanti kalau dirubah menjadi jumlah ismiyah, yang jamak ini talamid, aulad ini akan berubah fiilnya. Tidak atalamid sami'a tapi menjadi atalamid sami'u. Akan berubah jika ismiyah. Jadi perbedaannya di situ antara jumlah fiiliyah dan ismiyah. Domirnya. Sekarang kita pelajari, kita lihat perubahan dari domir huwa sampai ke nahnu. Kalau huwa ini menjadi dasarnya, dasar dari fi'il itu semuanya harokatnya sama semua. Dhaba, roja'a, jalasa, qoma, sholla, masya, semua. Nanti kalau berubah domirnya menjadi huma untuk laki-laki, tinggal nambahin belakangnya alif. Dhaba, roja'a, jalasa, qoma, sholaya, masyaya, semua tambah alif. Ada penambahan alif. Kalau domirnya hum, dhahabu, ada penambahan wawu dan alif. Tapi bunyi akhirnya menjadi ketika menjadi dhahabu. Jadi dhahaba tambah wawu alif jadi dhahabu. Jadi bunyi wawu ini domah ini mengikuti ada wawu di depan. Dhahabu, roja'u, jalasu, qomu. Khusus untuk sholah ini berbeda karena di sini ada yaknya. Ini berbeda dengan yang lain, bukan solu tapi sholau. Kalau fi'il amar jadi solu, masyau.
Hiya, cirinya hiya itu karena dia muannas, dia ada taknya di belakangnya. Dahabat ada taknya, jadi ini pelakunya hiya, domirnya hiya. Dahabat, rojaat, jalasat, komat, sholat, masyad. Jadi khusus yang seperti ini yaknya hilang, khusus sholat dan masya hilang. Huma yang antara mudzakkar dan muannas ini berbeda. Perbedaannya terletak di taknya. Yang di sini dahaba, di sini dahabata, tambah tak. Seperti atas ini sukun, terus tambah alif, tapi hurufnya berubah menjadi ta. Dahabata, rojaata, jalasa, komata, sholata, masya. Berikutnya hunna, dahabna. Jadi hunna ini nunnya tidak ada alifnya. Dahabna, rojakna, jalasna. Kalau anta, nah dari dahabna sampai ke bawah ini mudah mengingatnya adalah karena bunyi belakangnya sesuai. Anta, ini dahabta, antuma, dahabtuma, antum, dahabtum, anti, dahabti, antuma, dahabtuma, antuna, dahabtuna, anna, dahabtu, nahnu, dahabna. Jadi mudah. Setelah domir huna atau ante ini semuanya bunyi akhirnya akan mengikuti domir yang ada. Ini lebih mudah untuk menghafal karena hanya berubah di akhirnya. Nanti yang ketemu 3 jenis contoh ini ada agak sedikit perbedaan ya, karena memang ini ada huruf ilatnya, ada alifnya, ada yaknya. Sehingga ada yang tidak ada alif, waw, dan yaknya mengikuti rumus seperti ini, sehingga lebih mudah untuk menghafal daripada fi'il mudhari'. Ini lebih mudah karena tinggal mengganti belakang. Dahabda, dahabtuma, dahabtu, dahabti, dahabtuma, dahabtuna, dahabtu, dahabtu. Kira nanti lebih mudah untuk dihafal. Jadi biar bisa menguasai tasrifnya fi'il ini, ya hafalkan satu saja. Kalau satu hafal, insya Allah fi'il lain juga mudah untuk mengingatnya. Iya, ini jumlah fi'ilnya. Yang di depan semuanya fi'il, yang berikut jumlah ismiyah, yang depannya isim semua, tidak ada yang fi'il, tidak ada. Jadi perbedaan yang pertama tadi dijelaskan, ini contohnya. Jadi bisa dipelajari lagi, diulang lagi agar lebih paham. Nah, sekarang contoh soal. Biasanya kalau setelah materi itu ada soal berupa tabel. Di dalam tabel itu ya, suruh mencari fi'il, disuruh cari fi'il yang sesuai dengan dhamir, menentukan fi'il yang sudah dicontohkan, kemudian dicari ditasrif sesuai dengan dhamir. Contoh misalnya darosa itu artinya belajar, itu dhamir wa. Kalau umma berarti tadi menambah alif di belakangnya, darosa. Kalau hum menambah wawu dan alif, darosu. Kalau dia menambah ta, nah darosa. Kalau huma miliknya hiya, huma itu adalah nambahi alif pada darosa, jadi darosata. Dan kalau huna berarti nambahi hiya, nambahin na, dan seterusnya. Nanti mudah. Anta menjadi darosta, antuma menjadi darostuma, antum darostuma, anti darosti, antuma darostuma, antuna darostuna, ana darostu, nahnu darostuna. Saya kira mudah. Jadi tinggal kalau ada fi'il yang lain tinggal nambahi belakang. Yang depannya bunyinya sama, yang belakang yang berubah. Jadi lebih mudah dihafal, untuk diingat dibandingkan fi'il. Ini contoh soal 1. Sekarang contoh soal 2 ini agak sulit karena merubah dari bentuk jumlah kalimat ke bentuk kalimat yang lain. Misalnya al-muslimuna hadaru ila makanil hafli, orang-orang Islam hadir di tempat acara. Ini jenisnya adalah, karena di depannya isim berarti jumlah
ismiyah. Ya. Kalimat di atas kalimat disebut jumlah ismiyah. Dan diubah menjadi kalam jumlah fi'li adalah, perhatikan fokusnya di fi'il. Pertama yang dilakukan adalah menggeser fi'il ini ke depan. Nah, seperti ini, hadoru muslimun. Ini masih belum selesai. Langkah ketiga adalah menghilangkan wawu dan alif. Masih hadoru, belum selesai. Ya. Dan yang keempat hadoro. Jadi yang wawu tadi hadoro karena dia mufrad. Hadoro. Nah, tinggal menggeser. Ini agak rumit, agak jelimet karena memang harus tahu itu jenisnya jamak atau tidak. Kalau sudah tahu dari ciri-ciri tadi mesti mudah, tinggal menghilangkan saja terus diganti harokat terakhir ganti a fathah semua. Jika fiil yang berupa itu bukan jamak maka mudah, tinggal ganti saja seperti ini, Ahmad alima baita sediqi. Kalau jadikan fiil ya tinggal depan saja alima Ahmad, mudah sekali. Jadi ini pembelajaran tentang fi'il madhi yang sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan bertemu pada pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan semuanya jadi siswa-siswa, orang-orang yang bermanfaat. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.